Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Vina Dartina selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Dewasa dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosial emosi masa dewasa menengah atau masa dewasa madya. Perkembangan sosial emosi dewasa menengah adalah transisi dari masa dewasa awal menuju masa dewasa akhir. Pada masa ini adalah masa yang paling sulit dari masa remaja, karena masa dewasa awal ini adalah masa pilihan untuk kehidupan selanjutnya. Maksudnya, pada masa dewasa ini, masyarakat umumnya sering tidak mendapatkan kesempatan yang sangat banyak karena umurnya yang sudah dewasa dan menuju ke umur pensiun. Untuk itu, pada masa dewasa ini, kesehatan mental sering terganggu ataupun banyak tekanan dari lingkungan sekitar. Berapa sih masa tahapan dewasa menengah itu atau masa tahapan dewasa? Masa tahapan dewasa menengah itu sekitar umur 40 sampai 60 tahun dan pada masa ini lebih fokus terhadap keluarga dan karir. Maksudnya pada sekitar umuran 40 sampai 60 seseorang itu lebih fokus akan kehidupan keluarganya, lebih ingin lebih banyak waktu dengan keluarganya ataupun dengan karirnya, karena pada masa ini lowongan pekerjaan itu sangat terbatas. Untuk itu pada masa dewasa awal karirnya itu ditetapkan lebih fokus di masa dewasa menengah gitu. Jadi tidak kayak masa dewasa awal suka memilih tempat kerja ataupun memiliki peluang yang besar. Nah, pada masa dewasa menengah itu lebih ke fokus akan pekerjaannya, lebih fokus akan karirnya, tidak memilih tempat kerja, tidak manja akan tempat kerja. Pendekatan peristiwa dalam kehidupan. Pada masa dewasa menengah mengalami kehidupan yang sangat penting, akan tetapi peristiwa dan lingkungan juga berpengaruh terhadap wawasan dan kognitifnya. Pada masa ini, tekanan dari lingkungan juga membuat perkembangan dewasa madya menjadi stres. Nah, pada masa ini, jika ada trauma, itu akan sangat berkelanjutan dan akan lebih parah dari masa trauma-trauma sebelumnya. Selain itu, pada masa ini banyaknya tekanan-tekanan dari sekitar. Jadi, pada masa ini itu mudah tersinggung mungkin ya, karena lingkungan sekitar yang menyebabkan stres, menyebabkan dirinya tidak dihargai karena dia merasa sudah tua, sudah ingin dihargai. Maka pada masa dewasa madya ini tekanan-tekanan sekitar atau lingkungan pun akan sangat berpengaruh terhadap kognitifnya dan wawasannya. Lalu ada stres dan kendali pribadi pada masa dewasa menengah. Yang pertama, ada stres kepribadian dan usia. Sebuah penelitian menjelaskan juga bahwa pada masa dewasa menengah itu banyak mengalami stres gitu pada usia. Maksudnya walaupun pada dewasa awal itu banyak mengalami tekanan, tapi dalam dewasa menengah itu lebih banyak melibatkan suatu kegiatan dalam satu waktu gitu. Misalnya tadi kayak karir dan keluarga, dimana pada masa dewasa menengah itu dia tuh harus fokus pada karir atau keluarganya. Terkadang pada masa dewasa tengah ini banyaknya perceraian, banyaknya tidak bagusnya rumah tangga karena ada sebagian itu yang memilih untuk berkarir gitu, tidak bisa menjalankan dua hal secara sekaligus. Makanya pada masa dewasa menengah ini stres kepribadian dan usia itu sangat penting gitu. Lalu ada stres dan gender. Maksud stres dan gender di sini itu pada masa dewasa menengah wanita itu banyak di masa dewasa menengah wanita lebih banyak mengalami stres dibandingkan laki-laki karena banyaknya tekanan gitu terhadap keluarganya, terhadap karirnya, dimana kalau wanita yang umur 40 tuh
40 ke atas itu udah tidak ada lowongan kerja. Selain itu, banyaknya perceraian dan menyebabkan trauma juga untuk seorang wanita. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa lelaki juga memiliki masalah yang sama. Nah, pada masa ini ada dua tahapan gitu, antara fight atau flight, di mana seseorang orang dewasa jika bisa menghadapi masalahnya itu disebut fight. Ketika dia tidak bisa mengatasi masalahnya itu disebut flight atau lari dari masalahnya. Terkadang pada masa dewasa menengah ini banyaknya pembunuhan atau banyaknya bunuh diri karena tekanan keluarga ataupun tekanan dari pekerjaan. Ada beberapa macam-macam stres pada masa dewasa menengah. Yang pertama adalah stres somatik atau stres fisik, di mana pada masa dewasa ini rambut sudah mulai berubahan. Lalu ada stres budaya. Stres budaya adalah penempatan tentang kelompok atau seseorang akan kepercayaannya atau lingkungannya. Lalu ada stres ekonomi. Kalau stres ekonomi sudah pasti disebabkan oleh beban ekonomi atau keuangan dalam kehidupan dan keluarga. Dan yang terakhir ada stres psikologi. Stres psikologi berhubungan dengan orang lain atau pasangan, baik atau tidaknya pasangan, keluarga yang harmonis, atau tekanan-tekanan terhadap dirinya sendiri. Itu disebut dengan stres psikologis. Stabilitas dan perubahan sosio-emosi pada dewasa menengah. Yang pertama, openness atau keterbukaan. Nah, pada masa dewasa menengah itu jarang memiliki rahasia gitu. Lalu ada consequences atau keterhati-hatian, di mana pada masa dewasa menengah itu keterhati-hatian dalam mengambil keputusan. Lalu extraversion atau interaksi sosial. Pada masa dewasa menengah itu banyak ingin melakukan interaksi sosial dengan orang-orang sekitar. Biasanya itu pada masa dewasa menengah itu banyaknya mengingat teman-teman di masa lalu gitu, kayak reuni dan ingin berinteraksi kembali. Lalu ada agribusiness, agribusiness atau penurut dan ramah. Pada masa ini orang-orang itu misalnya tuh dikatakan seperti ini menurut gitu, tidak banyak membangkang, namun tetap menjadi seseorang yang ramah gitu. Lalu yang terakhir ada neuroticism atau kestabilan emosi. Maksudnya di sini adalah personal atau seseorang yang positif dalam kesehatan mentalnya, baik mampu mengontrol emosinya seperti itu. Oke, lalu ada conclusion atau pengembangan pribadi. Nah, pada masa middle life atau masa dewasa menengah, bahwa interaksi itu lebih berkembang gitu. Banyaknya perubahan yang terjadi, untuk itu interaksi terhadap orang lain juga ikut berkembang dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi gitu pada masa dewasa menengah itu. Lalu ada close relationship atau hubungan erat dan dekat. Pada masa dewasa menengah ini, jika terjadi perceraian, maka banyak mendapatkan hal negatif seperti rasa kesepian, rasa kehilangan yang amat besar, dan banyak memiliki sisi negatifnya seperti banyaknya nanti pembunuhan karena merasa tidak dihargai, serta karena udah merasa hubungannya tuh erat dan dekat, dia itu ingin tetap gitu hubungannya, tidak ingin adanya perceraian. Lalu ada empty atau kekosongan dalam hubungan pernikahan. Pada masa ini kepuasan pada pernikahan dewasa menengah lebih meningkat. Mereka ingin memiliki seorang anak. Nah, pada masa ini jika tidak memiliki seorang anak tuh pada masa dewasa menengah itu lebih terasa gitu. Karena ada rasa kekosongan, membutuhkan penghibur untuk anak-anak, penghibur seperti anak-anak. Karena pada masa dewasa awal mungkin hubungan lebih erat, tidak memiliki anak bisa berjalan-jalan, bisa masih sehat. Namun pada dewasa menengah itu karena sudah berumur itu membutuhkan seseorang gitu penyemangat. Selain istri, anak juga sangat berpengaruh gitu terhadap hubungan di masa dewasa menengah. Karakteristik usia madya. Yang pertama, usia yang ditakuti. Pada masa dewasa ini kekebalan tubuh juga udah mulai menurun, jadi takut akan
takut akan pemotongan atau takut akan pemecatan. Lalu masa transisi dari dewasa awal menuju dewasa akhir dan masa stres. Otomatis pada masa ini banyaknya tekanan dari lingkungan, tekanan dari tempat kerja menyebabkan stres yang sangat tinggi. Lalu masa berprestasi, mungkin banyak yang berpendapat bahwa pada masa dewasa menengah itu tidak bisa berprestasi karena sudah berumur. Namun pada masa dewasa menengah itu adalah masa yang matang gitu untuk melakukan perubahan atau mendapatkan prestasi. Lalu masa usia canggung, di mana masa ini tuh remaja bukan, dewasa bukan, bahkan disebut lansia juga bukan gitu. Jadi masa yang sangat canggung. Dan terakhir masa kekosongan, di mana pada masa ini membutuhkan rasa cinta, membutuhkan hubungan sosial yang baik. Jika tidak, pada masa dewasa ini akan merasa kekosongan, akan merasa kesepian. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa pada masa dewasa menengah adalah masa dimana sangat membutuhkan orang-orang di sekitar, sangat membutuhkan pengakuan dan sangat membutuhkan dukungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.